Tuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, khususnya sahibul musibah dari keluarga besar almarhum Bapak Haji Tengku Muhammad Daud bin Tengku Muhammad Ibrahim. Alhamdulillah. Ya? Bin Tengku Muhammad Ibrahim. Alhamdulillah. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah ngantuk? Belum? Nampaknya dari salamnya tadi semangat, Pak. Insya Allah tidak ada yang ngantuk. Ya. Yang kami hormati pula, ya, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ketua Masjid, dan seluruh jajarannya, serta jamaah takziah yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari ke-40 ya Pak ya? Iya Pak. Alhamdulillah, belum ngantuk Pak berarti. Mohon maaf, saya duduk saja Pak ya. Duduk atau berdiri Pak? Duduk saja Pak ya. Seharian sudah banyak berdiri saya Pak. Jadi panitia pernikahan. jadi penerima tamu. Akhirnya kurang kursi, banyak berdiri. Nah ini, alhamdulillah boleh duduk Pak ya. Alhamdulillah. Ada di luar kursi ada ya, masya Allah ya. Ya. Bagi orang yang beriman, ya, ujian itu adalah sesuatu yang pasti. Ya. Orang-orang yang mengaku beriman pasti dapat ujian. Ya. Di mana buktinya? Silahkan membuka Al-Quran. Surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayatsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, ya. Tidak akan dibiarkan manusia, orang-orang mengatakan amanna, saya ini orang yang beriman. Tidak akan dibiarkan oleh Allah siapapun di antara kita mengatakan saya ini orang beriman ya Allah, sebelum wahum la yuftanun, sebelum diberikan ujian. Orang yang beriman pasti diuji Pak. Jadi kalau kita mengharapkan tanpa ujian, sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kita orang beriman, siap-siaplah diuji. Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang sabar? Orang yang sabar dijamin surga Pak. Ibu-ibu kalau ingin masuk surga harus sabar. Bapak-bapak kalau ingin masuk surga harus sabar. Bapak-bapak mau surga Pak? Mau Pak ya?
Mau surga Pak ya? Mau surga. Orang yang sabar dikasih surga. Apa nama surganya? Jannatu Aden. Nama surganya apa Pak? Jannatu Aden, surga Aden. Ya. Jika ada orang yang diuji oleh Allah dan sabar, maka Allah masukkan di surga, nama surganya Jannatu Aden, surga Aden. Ketika dia di dalam surga, para malaikat menyambut dengan gembira. Apa sambutan malaikat itu? Ya. Malaikat mengatakan, Salamun alaikum bima sobartu. Selamat, engkau ini orang yang sabar. Selamat. Kalau ibu-ibu ingin dikasih ucapan selamat, bapak-bapak ingin diberikan ucapan selamat, ketika masuk dalam surga, maka sabar. Orang beriman selalu diuji. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Ya. Sampai ajal menjemput. Di surat yang sama Al-Ankabut ayat ke-57. Ya. Allah sampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu itu setiap. Kullu itu semuanya. Kullu itu siapapun. Siapa saja. Kullu nafsin. Nafsin itu diambil, diserap ke bahasa Indonesia menjadi nafas. Setiap yang bernafas, dha'iqatul maut, pasti dia merasakan kematian. Mati itu Pak tak perlu dicari. Ya Bu, mati tak perlu dicari. Datang sendiri, dihindari tak bisa. Karena setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bapak-bapak akan mati tidak Pak? Mati. Ibu-ibu mati juga Bu? Mati. Mohon maaf pakai bahasa mati ya Pak. Karena memang bahasa ayatnya maut itu mati. Kalau bahasa maut yang pertama kan mati pertama di Al-Baqarah ayat 28 Pak ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat, ya, amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, ya. Tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu ingkar kepadaku padahal dulu kamu mati? Kalau di hadis banyak lagi, idza mata ibnu Adam, idza mata, ketika mata itu mati. Ya. Jadi mohon maaf kalau saya banyak pakai kata asli mati Pak nanti. Ya. Ya. Setiap kita pasti akan mati, tak perlu dicari datang Pak. Kita nih nunggu giliran Pak. Menunggu giliran. Almarhum sudah mendahului. Tugasnya sudah selesai. Tugas ibadahnya sudah selesai. Kita masih ditugaskan oleh Allah di bumi untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali di dunia ini untuk ibadah. Sudahkah kita beribadah? Berapa usia kita? Almarhum berapa kemarin Pak usia Pak? 72. Masya Allah, 72. Saya tak yakin kalau saya sampai 72 Pak. Bapak berapa Pak? 70. Masya Allah, luar biasa, sehat-sehat Pak ya. Orang-orang dahulu ini panjang-panjang usianya, Masya Allah. Panjang usianya, berkah usianya, banyak amalnya, tinggi derajatnya di sisi Allah, mudah-mudahan. Kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70. Ada yang lebih dari 70, tapi sedikit. Beliau ini termasuk yang sedikit. Beliau ini termasuk sedikit. Berapa Pak? 76? 76 kata beliau tadi. Masya Allah. Pak Ustadz ini belum tentu sampai 70. Saya juga tak yakin, kan gitu ya. Ya Bu, kira-kira ibu-ibu sampai berapa Bu? Ibu 79? Masya Allah. Luar biasa. Kakak dari Bapak? Masya Allah. Kakak dari Bapak almarhum? Masya Allah, luar biasa. Aduh, saya tak yakin sampai 70 Pak. 79 beliau, Masya Allah. Ya, nenek saya usianya 86.
Sholat tarawih itu 23 rakaat di kampung saya di Jawa Tengah, 23 rakaat. Tak mau dia duduk. Saya berdiri, tak mau duduk, Pak. 86 tahun. Pekerjaannya apa? Ya ternak ayam aja. Ternak ayam. Untuk kegiatan sehari-hari tak mau duduk istirahat, tak mau. Pokoknya harus ada kerjaan. Bagaimana dengan kita? Belum tentu, Pak. Rasulullah berapa usianya? 63. Pengganti Rasulullah Khalifah Abu Bakar berapa usianya? 63. Kemudian Umar bin Khattab berapa usianya? 63, Pak. Utsman bin Affan berapa usianya? 82 tahun. Ini paling panjang nih. Jadi khalifah, Pak, umurnya sudah 70 tahun. Utsman bin Affan ini masa kekhalifahannya panjang, sampai 12 tahun memimpin Islam. Ya. Setelah Khalifah Utsman, Ali bin Abi Thalib berapa usianya? 63 tahun. Rasul 63, Abu Bakar 63, Umar 63, Utsman 82, Ali 63. Rata-rata 63, Pak. Kalau bapak-bapak dikasih 63, kira-kira sisanya berapa? Pak Ustadz berapa nih? Usianya berapa, Pak Ustadz? 38. Udah lebih dari separuh kan? Masya Allah. Kalau 38 ke 63 berapa kira-kira sisanya, Ustaz? 20-an lagi. 38 saja cepat, apalagi 20-an. Ya. Berapa, Pak? 35. Oh, 25, Masya Allah. Ya. Lama lagi, belum tentu, Pak. Tahun lalu, Pak, tetangga saya pas sebelah rumah saya, Pak. Pas sebelah kiri rumah saya. Umurnya baru 2 tahun, Pak. Sudah ajalnya sampai. 2 tahun. Baru 3 hari yang lalu ada teman nelpon ke saya tak bisa masuk kantor nih pagi-pagi. Kenapa? Tetangga saya anaknya meninggal. Sekitar 3 hari yang lalu. Jadi terkadang banyak juga yang muda. Ya. Orang mati itu bukan karena sehat, sakit, atau kecelakaan, tidak. Ya. Ada orang yang sakit bertahun-tahun tapi sehat, Pak. Apa? Tidak mati. Banyak, panjang umurnya. Tapi justru ada yang baru malam ini takziah, besok mati. Ada enggak, Pak? Ada, Pak, di sono, Pak. Di sini insya Allah enggak ada. Langsung takut, Pak, ya. Alhamdulillah. Enggak tahu, besok pagi kita lihat, Pak, besok pagi. Ya. Kematian bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan, bukan. Karena ajalnya telah sampai. Surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau datang ajalnya, fa idza jaa ajaluhum, kalau datang ajal Bapak Ibu, ya, la yastakhirun, tidak bisa mundur, Pak. Ya Allah, saya sakit kayaknya besok pagi mati nih. Mundurlah biar saya bisa sedekah. Tidak bisa. Sudah mau sakaratul maut minta mundur, tidak bisa, Pak. Saya jarang ke masjid. Saya mau ke masjid sekarang, ya Allah, tidak bisa. Saya punya uang banyak, saya mau sedekah untuk masjid, tidak bisa, Pak. Kalau memang malam itu ditakdirkan Allah ajal menjemput, maka ajalnya telah sampai. Banyak orang yang sehat kemudian mati. Banyak. Bagaimana ajal kita besok? Kita lihat ada yang sedang sholat, Pak. Ya. Ada yang sedang sujud. Karena dia rutin, rajin ke masjid. Tiba-tiba dia sujud, tak bangun lagi. Ya, Pak, ya? Pernah kita dengar, ya? Pernah nonton YouTube, pernah nonton di TV, ya, Pak, ya? Ada orang yang sedang berdoa, ada yang sedang membaca Quran, ajalnya menjemput. Ada yang sedang ceramah.
Kalau yang ceramah jarang Pak. Ada yang WA Pak. Oh ada Pak ya? Iya. Masya Allah, kena juga rupanya saya ya. Ada yang ceramah kata beliau. Ada yang sering ceramah? Masya Allah, kan luar biasa Pak. Saya juga senang Pak kalau ceramah kemudian mati. Yang penting jangan sekarang Pak. Kita selesaikan dulu. Ya Pak ya? Ada yang sedang ceramah mati kata beliau. Ada ya. Ada yang sedang baca Quran mati. Kita besok matinya sedang apa? Ada orang yang lagi joget-joget Bu, mati dia. Ya. Ada yang sedang maling, bahasa kerennya korupsi Pak. Korupsi mati. Su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir husnul khotimah. Maka kita hitung-hitung Pak, Bu, berapa sisa usia kita? Kata Rasulullah ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasul, siapa orang yang cerdas? Siapa yang orang pintar itu ya Rasul?" Rasul menjawab, ini versi Rasul ya Bu ya. Ya Pak ya, versi Rasul. Rasul menjawab, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa ingat mati dan dia mempersiapkan dengan baik kematiannya. Orang yang ingat mati. Maka kalau ada tetangga kita, saudara kita ya sedang terkena musibah kematian, maka datang takziah. Ya. Itu mengingatkan kepada kematian. Orang yang ingat mati dan mempersiapkannya. Ini orang cerdas. Bukan orang yang sarjana, magister, profesor, doktor, bukan. Tidak ada gunanya itu. Di mata Allah, ya, di mata Rasulullah, orang cerdas itu orang yang ingat mati. Orang yang ingat mati, dia ingat kehidupan akhirat. Hidup di dunia ini sebentar Pak. Adakah di antara kita yang hidupnya lama? 100 tahun? Boleh jadi ada tapi jarang. 200 tahun. Tidak ada lagi Pak ya. Umur umat Rasul antara 60 sampai 70, ada yang lebih dari 70 namun sedikit. Silakan dihitung kira-kira sisanya berapa. Kalau sudah lewat Ustaz. Maka harus ibadahnya lebih ditingkatkan. Ya. Utsman bin Affan sampai 82 tahun. Tapi matinya seperti apa? Matinya sedang membaca Quran, Pak. Matinya sedang membaca Quran, Ibu. Ya. Wafatnya husnul khotimah. Saya besok matinya seperti apa? Maka buatlah kebiasaan-kebiasaan baik, amal baik, rutin mulai dari sekarang. Jangan mulai besok, Pak. Mulai malam ini. Tak biasa tahajud. Mana tahu matinya sedang tahajud. Ada orang yang sedang umroh haji, mati di sana, Pak. Luar biasa, Masya Allah. Saya dan kita semua belum tentu ini, Pak ya. Tidak tahu. Maka buatlah kebiasaan-kebiasaan baik mulai dari saat ini. Orang yang cerdas, orang yang ingat mati. Ya. Setiap kita pasti mati, tak perlu cari mati. Ya. Bentuk ujian dari Allah itu kalau tadi saya baca di surat Al-Baqarah 155 di mukadimah tadi Pak ya. Di antara kita mungkin sudah ada yang hafal ya. Ada 5 bentuk ujian. Coba kita periksa ini ujian-ujian dari Allah Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat 5 wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada mereka yang sabar terhadap ujian-ujian dari Allah. Sabar ya. Apa bentuknya? Yang pertama ya, bisyai'im minal khauf. Diberikan sedikit ketakutan, tak banyak Pak, tak banyak Bu, sedikit aja ya. Diberikan sedikit ketakutan. Mau sedekah Pak takut miskin.
Mau punya anak takut tidak bisa ngasih makan. Ya. Padahal Rasul sudah bilang, ya, mana qasat shadaqatum min mal. Tidak berkurang harta kalau kita sedekah. Sedekah sedikit pun, serupiah pun tidak akan mengurangi harta. Kalau Nabi yang sudah berbicara kepada kita, lantas siapa lagi yang mau kita percaya? Kalau Nabi saja kita tidak percaya. Buktinya masih ada di antara kita bakhil terhadap dirinya sendiri. Orang yang bakhil sesungguhnya bakhil terhadap dirinya sendiri, tak memikirkan tabungan masa depan. Ya. Hidup di dunia sebentar, Pak. Ya, mungkin 60 70 tahun, ya. Di akhirat selamanya kekal. Di akhirat bukan 1000 tahun. Di akhirat bukan 1.000.000 tahun. Di akhirat bukan 1 triliun tahun. Khalidina fiha abada, kekal. Mengapa tidak kita perjuangkan yang kekal? Di sini hanya 60 tahun. Bentar lagi demi Allah kita semua akan mati. Ya. Maka kita perjuangkan yang di sana yang kekal, ya. Capeklah untuk urusan akhirat. Di dunia ini untuk urusan akhirat harus capek. Ya. Kalau tak capek itu namanya kita tak berjuang. Ibadah itu capek, Pak. Kapan istirahatnya? Nanti kalau sudah mati, Pak, kita istirahat, Pak. Jangan khawatir, Pak. Ya, Bu. Kapan istirahatnya? Nanti kalau udah mati, udah istirahat kita. Ya, istirahat. Satu, bi syai'in minal khauf, ya. Diberikan ketakutan, mau keluar rumah takut, ya. Takut kehilangan jabatan, takut hilang gajinya, takut keluar rumah, mau tahajud aja malam sendirian takut. Ya. Yang kedua, walju, ya. Apa itu walju? Lapar. Terkadang ada di antara kita, saudara kita, tetangga kita diuji dengan lapar, Pak. Ya. Boleh jadi di sini tidak ada. Boleh jadi kita diuji dengan kenyang. Ada di antara kita diuji dengan kenyang, Pak. Apakah ketika kenyang kita pikirkan saudara kita yang sedang lapar? Lapar dan kenyang itu ujian, ya. Ketika kenyang, apakah kita memikirkan saudara kita yang lapar? Ada yang diuji dengan lapar, susah makan. Uang kadang banyak, Pak, tapi karena sakit susah makanan masuk. Terkadang diuji dengan puasa 1 bulan disuruh lapar ketika siang hari. Diuji apakah mau berpuasa Senin dan Kamis, itu ujian lapar juga. Ya. Yang ketiga, setelah walju, wa naqsim minal amwal, dikurangi harta. Ada sebelum Covid kaya raya, usahanya sangat lancar. Ketika Covid sudah mulai habis-habisan, ya. Dikurangi hartanya, ya. Dan saat ini menjadi sulit kehidupannya. Ini juga bagian dari ujian. Sabarkah kita ketika dikurangi hartanya? Ya. Ada yang membayar kontrakan rumah juga susah karena kurang hartanya. Membayar angsuran kendaraan susah. Ya. Membayar uang sekolah susah. Masukkan pesantren susah. Ya. Kenapa? Karena ujian yang ketiga. Wa naqsim minal amwal, dikurangi harta, ujian, Pak. Lebih harta juga ujian. Ketika lebih, apakah kita membantu meringankan yang sedang kesulitan? Ujian. Ya. Kita sekarang ini sedang diuji oleh Allah. Sehingga dengan ujian-ujian itu Allah tahu di mana tempat yang layak untuk kita. Yang keempat, wal anfus, kematian. Ya. Ujian yang keempat adalah kematian. Kematian orang tua kita, kematian suami istri kita, kematian anak kita, abang kita, termasuk yang dialami oleh sahibul musibah,
Ya. Kematian dari abangnya, kematian dari suaminya, dari almarhum Bapak Haji Tengku Muhammad Daud bin Tengku Muhammad Ibrahim. Kita doakan sama-sama beliau ini dilapangkan kuburnya, ya. Diterima amal-amalnya, ya, mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Ya. Diuji dengan kematian. Kemudian yang kelima, wasamarot, dikurangi dengan buah-buahan. Lihat jam dulu Pak. Biasanya berapa jam Pak kalau ceramah? Tergantung ya. Bentar lagi loh Pak. Ibu-ibu nampaknya masih semangat masalahnya. Apalagi bapak-bapak Pak ya. Insyaallah. Wasamarot, buah-buahan, dikurangi buah-buahan. Ada yang punya kebun sawit, ada yang punya kebun cabai, ya. Ada yang profesinya berkebun bertani. Allah uji dengan dikurangi buah-buahannya. Setidaknya ada 5 ujian ini, ya. Maka kita harus ingat pelajaran malam hari ini, ya. Ada 5 bentuk ujian, ya. Yang pertama apa tadi Pak? Bu? Dengan ketakutan, ya. Bisyai'in minal khauf, ketakutan. Kemudian dengan lapar, kemudian dengan dikurangi hartanya, kemudian yang keempat dengan kematian, yang kelima dengan dikurangi buah-buahan. Kemudian Allah sampaikan wabasyiris sabirin di ayat selanjutnya. Beri kabar gembira bagi mereka yang ketika diuji mereka sabar. Kasih kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Jannatu adn. Kalau diuji oleh Allah lantas sabar, Allah jamin masuk surga. Bapak ibu sabar, sahibul musibah sabar, Allah jamin masuk surga. Nama surganya Jannatu adn, surga adn. Ya. Disambut Pak oleh malaikat. Yang nyambut Pak malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, kamu ini orang yang sabar. Bapak-bapak masuk surga Pak. Insya Allah Pak ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua masuk surga. Kalau ingin dijamin surga, sabar salah satu kuncinya. Salah satu kunci, ya. Karena memang pintu dari surga itu banyak. Salah satunya pintu sabar, babus sabar. Salah satunya. Kalau disampaikan semua kan tentu tak cukup waktunya. Ya. Nah, kemudian yang perlu kita ingat, mengingat waktu kita juga terbatas, umur kita juga terbatas. Maka kita harus cari pahala amal yang tidak terbatas. Ya. Umur boleh berakhir, tapi carilah amal yang tiada akhir. Umur boleh berhenti, tapi carilah amal yang tidak pernah berhenti. Ya, Nabi Rasulullah ya mengatakan kepada kita, ini hadisnya sudah hafal ya, Bapak Ibu sudah hafal. Tapi kita ingatkan kembali nih, ya. Rasulullah pernah mengatakan, idza mata ibnu Adam, ketika mati anak cucu Adam, in qata'a a'maluhu illa min salasin. Ya. Terputus semua amal kita ketika sudah mati. Namun ada amal yang walaupun kita mati, ya, berada di alam kubur, sudah di liang lahat, sudah hancur, sudah dimakan cacing-cacing tanah, ada amal yang tetap mengalir. Apa? 3. Ada 3 amal yang selalu mengalir. Ingat Bapak Ibu, ya. Walaupun kita sudah mati, buku amal selalu terbuka. Buku amal selalu terbuka. Akan selalu diisi dengan amal soleh ataupun amal salah. Amal apa Pak? Amal soleh. Coba ya. Amal soleh Pak, yang mengalir. Atau amal salah, amal buruk, dosa. Ada pahala mengalir, ada dosa mengalir. Oh, ini. Hati-hati.
Apa saja? Yang pertama, apa yang pertama Pak? Sodakotin jariyah. Oh, hafal semua nih jamaahnya. Sodakotin jariyah, sodakoh jariyah. Sedekah yang jar, mengalir. Ya. Usia kita terbatas, maka kita harus cerdas Pak. Ya. Mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tidak ada lagi yang di sini nih. Sudah ganti lagi mungkin. Sudah ganti generasi. Ya. Tahu kalau usia kita terbatas, maka kita harus cerdas. Cari pahala, cari amal yang walaupun mati kita, pahalanya tak mati, pahala tetap mengalir. Salah satunya sodakoh jariyah. Bersedekah ke masjid, ya, membangun masjid, membeli karpet untuk masjid, apalagi Pak, untuk kegiatan di masjid, membangun jalan, ya, itu sedekah jariyah. Saya punyanya uang 100.000 Ustadz, 100.000 banyak gunanya. Saya belikan untuk Al-Quran, saya letakkan di masjid. Ketika ada yang membaca, kita juga dapat pahalanya. Itu namanya sedekah jariyah. Sedekah yang jariyah yang paling bagus itu sebenarnya Pak, air. Air, apa Pak? Air. Itu sudah dicontohkan oleh sahabat namanya Utsman bin Affan. Apa sedekahnya Utsman? Membeli sumur. Di Madinah saat itu sedang kekeringan. Ya. Dibutuhkan sumur yang terus mengalir. Ada satu sumur yang dimiliki oleh Yahudi Pak, namanya sumur Roma. Maka dibelilah sumur ini. Kemudian digratiskan, siapapun yang mengambil air digratiskan, tidak disuruh bayar. Karena orang Yahudi ini diambil bayarannya Pak. Siapapun yang mengambil berapa timba ada bayarannya oleh orang Yahudi. Maka dibelilah oleh Utsman bin Affan, walaupun mahal dibeli. Kemudian disedekahkan. Sampai saat ini Pak, sudah 1400 tahun yang lalu dibeli. Namun sumurnya masih ada. Sumurnya masih dipakai. Sekelilingnya ada kebun. Kebun kurma. Kebun kurmanya menghasilkan. Hasil kebun kurmanya disedekahkan untuk fakir miskin. Bahkan saat ini ada hotel. Nama hotelnya Hotel Utsman bin Affan. Dari mana hasilnya? Dari sumur tadi, dari kebun. Hasil dari hotel untuk sedekah Pak. Disedekahkan. Sebagian untuk investasi, sebagian untuk sedekah. 1400 tahun Utsman sudah mati di dalam kubur. Namun pahalanya sampai sekarang mengalir. Tiap detik Pak ngalir pahala. Cemburu kita, pengen seperti itu. Ya. Kalau Bapak Ibu pengen, pikirkan mulai malam ini. Sedekah apa yang kalau saya mati tidak akan berhenti? Pikirkan mulai malam ini. Cerdas seperti Utsman bin Affan. Cerdas. Umur kita terbatas. Cari pahala yang tak terbatas. Sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmi yantafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Jangan bakhil dengan ilmu Pak. Jangan bakhil dengan ilmu. Tahu ilmunya, salurkan kepada orang lain. Ya. Pelajari, ya. Kasih pelajaran itu kepada orang lain. Pandai baca Quran, ajarkan itu kepada anak kita. Terutama mengajarkan Al-Fatihah. Ya. Ajarkan Al-Fatihah itu kepada anak cucu kita. Yang sudah punya cucu, ajarkan Pak. Al-Fatihah itu minimal satu hari. Berapa kali Pak dibaca Al-Fatihah Pak? Satu hari. Berapa Bapak sholatnya? Al-Fatihah berapa kali Pak dibaca sehari? 17. 17 itu yang wajib saja. Kalau bapak-bapak ini kan rajin tahajud semua. Berarti lebih lah Pak. Lebih kan Pak? Oh iya, rajin tahajud, rajin rawatib ya. Ya Pak Ustadz, apalagi Pak Ustadz nih. Minimal sebakhil-bakhilnya kita yang wajib 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah mengalir Pak pahalanya untuk kita.
Satu huruf 10 kebaikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa huruf tuh, Pak? Banyak. Maka ajarkan ilmu itu. Bukan hanya ilmu akhirat, Pak, tapi ilmu dunia juga. Oh, saya bisa memasang keramik, Ustadz, misalnya. Ajarkan memasang keramik, misalnya. Bermanfaat, dia bisa menafkahi keluarganya karena memasang keramik, kita pun dapat pahala. Ini ilmu yang bermanfaat. Jangan bakhil dengan ilmu. Kita nanti yang dapat pahalanya. Mati kita, ilmu kita dimanfaatkan orang lain, tetap dapat pahalanya. Yang ketiga apa? Apa, Bu? Masya Allah. Ini ustazah semua nampaknya ini. Iya, Bu, ya. Ustazah semua ini hafal. Awaladin solihi yad'ulah. Ya. Anak yang solih. Ketika ada seseorang, ya, di surga, ya, Rasulullah meriwayatkan ada seseorang di surga ditingkatkan derajatnya di sisi Allah. Tiba-tiba, ya, ada ahli surga nih, Bu, yang kaget. Ada ahli surga, Pak, yang kaget. Apa kagetnya nih? Maka yuk kita sering-sering mengagetkan. Ada ahli surga, Pak, yang kaget. Kenapa kaget lu? Kenapa ya Allah tiba-tiba saya ditingkatkan derajat saya? Ada apa nih ya Allah? Ya Rob, kenapa saya tiba-tiba naik derajatnya? Maka Allah sampaikan, disebabkan istighfar anakmu untukmu. Disebabkan istighfar anakmu untukmu. Ketika anak beristighfar untuk orang tuanya yang sudah meninggal, ditingkatkan derajat. Sekali istighfar, ditingkatkan. Maka banyak-banyak istighfar. Bukankah kita sudah hafal istighfarnya? Yang paling familiar, yang paling sering kita hafal, Rabbighfirli wali walidayya. Kan hafal tuh, Pak? Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya, wali walidayya, dan kedua orang tua saya. Ya. Rabbana ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, dan seterusnya. Istighfar, Pak. Rasul itu setiap hari istighfar, Pak. Nabi ahli surga diampuni. Ya, Nabi kan, Bu, ya. Nabi itu jelas surganya, Pak. Ya, jelas surganya. Jelas diampuni dosanya. Tapi Nabi setiap hari istighfar. Berapa kali istighfar Nabi? 100 kali minimal. Nabi jelas surganya, jelas diampuni Allah, istighfar setiap hari 100 kali. Bapak-bapak ini yang hadir, ibu-ibu, jelas surganya? Jelas surganya? Belum jelas. Nabi juga bukan. Diampuni Allah belum tentu. Istighfarnya berapa kali, Bu, sehari? 10? 1000? Masya Allah, kalah ustadznya ini. 1000, Bu. Masya Allah. Bapak-bapak di sini berapa? 2000? Nggak sampai, Pak. Masya Allah. Minimal 100 kali. Ya. Minimal 100 kali istighfar, Pak. Apalagi ada di antara orang tua kita, ya, yang sudah mendahului kita. Ya. Maka istighfar. Mohonkan ampun orang tua kita. Sehingga derajatnya dimuliakan di sisi Allah. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mengingat bapak-bapak nampaknya sudah, matanya sudah mulai agak meredup. Insya Allah sudah 30 menit nih, Pak. Ya. Ya, Bu. Maka saya menasihatkan, baik khususnya kepada diri saya, kepada juga sahibul musibah, Bapak Ibu jamaah takziah, ya. Maka marilah kita perbaiki amal ibadah kita, carilah amal-amal jariah. Usia kita terbatas, carilah amal yang terus mengalir tiada batas. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mampu mengamalkan, mampu
mengamalkan apa yang sudah kita fahami pada malam hari ini. Ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, khususnya almarhum Bapak Haji Tengku Muhammad Daud, ya, dilapangkan kuburnya, ya, dijadikan kuburnya bagian daripada taman-taman surga, dimuliakan di sisi Allah, dimasukkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua tentunya, ya, mudah-mudahan dimuliakan Allah, baik kita masih hidup di dunia hingga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.